Salah satu nama daripada hari akhirat, hari kebangkitan adalah Yaumut Taghabun, hari penyesalan, hari di mana setiap kita merasa tertipu, kita ditipu oleh setan sebagai musuh kita. Padahal semua itu kemudian menjadi fata morgana, menjadi sesuatu yang tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semua nikmat Allah kita terima, kita dapat juga hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang ada pada kita, yaitu salat Jumat dan mendengarkan dua khutbah sebelumnya. Mudah-mudahan segala niat dan langkah kita dicatat sebagai amal ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai sebuah kewajiban, di khutbah yang pertama ini khatib mengingatkan dan mewasiatkan pada diri sendiri dan seluruh yang hadir untuk selalu kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita penuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Menariknya dalam ayat ini, selain diperintahkan bertakwa, kita diperintahkan untuk setiap kita mengintrospeksi diri kita, khususnya kita yang saat ini berada di awal-awal hari-hari pertama dari tahun 2024. Dengan bergantinya tahun, maka berarti semakin tua setiap kita usianya, semakin bertambah setiap kita usianya. Tapi di sisi yang lain yang harus kita sadari, bahwa dengan bertambahnya tahun, maka berarti semakin tersisa, semakin lebih sedikit sisa daripada usia yang telah disiapkan oleh Allah untuk kita, usia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Karena itu kita layak setiap kita untuk introspeksi diri kita. Dalam ayat ini surat Al-Hasyr ayat 18, setelah memerintahkan kita bertakwa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita wal tanzur nafsun, dan setiap jiwa memperhatikan, melihat ma qaddamat lighadin, apa yang telah dia lakukan untuk kebaikan hari esoknya. Setiap kita harus punya perhitungan, punya evaluasi
di tahun 2022 apa saja yang telah kita lakukan dan apa saja yang belum kita lakukan. Jika lebih banyak yang kita lakukan kebaikan, maka kita lanjutkan dan kita tambahkan kebaikan itu. Namun jika banyak kekurangan yang ada di tahun 2022, banyak hal dari kewajiban yang belum kita laksanakan, maka marilah kita punya program untuk kemudian kita kejar kekurangan kita. Kita lakukan berbagai kewajiban yang kita tinggalkan di tahun 2022, dan juga kita lakukan berbagai hal yang sebaiknya atau seharusnya kita lakukan di tahun 2023 ini. Semua itu adalah untuk kebaikan hari esok kita, baik hari esok di dunia ataupun hari esok di akhirat nanti. Jangan sampai kita kemudian lalai, jangan sampai kemudian kita menunda-nunda waktu, menunda-nunda untuk melakukan kebaikan, menunda-nunda untuk sadar, menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah, menunda-nunda untuk meninggalkan keburukan dan dosa serta maksiat kepada Allah, hingga kemudian ajal lebih dulu menjemput kita, sehingga kemudian penyesalan kita menjadi tiada berguna. Salah satu nama daripada hari akhirat, hari kebangkitan, adalah Yaumut Taghabun, hari penyesalan, hari di mana setiap kita merasa tertipu karena kita ditipu oleh banyak hal. Kita ditipu oleh setan sebagai musuh kita ditipu oleh perangai-perangai buruk kita ditipu oleh gemerlapnya dunia, kita ditipu oleh jabatan-jabatan yang mungkin menggambarkan kepada diri kita atau digambarkan kepada diri kita dia adalah sebagai sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan menyelamatkan diri kita. Padahal semua itu kemudian menjadi fata morgana, menjadi sesuatu yang tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita sampai ke sana, sebelum kita dinina-bobokkan, kita tidur panjang dengan berbagai impian dan berbagai rayuan dari berbagai hal yang menjauhkan kita dari Allah, marilah kita sadar momentum tahun baru ini adalah sebuah momentum untuk kita sadar kembali kepada Allah dan memperbaiki diri kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau bersabda, "An-nasu niyamun wa idza matun tabahu." Banyak manusia yang di dunia ini dalam keadaan tidur, dan ketika mereka mati, ketika sampai ajalnya, baru mereka sadar. Di saat itulah mereka mengatakan, "Ya Allah," sebagaimana dalam Al-Quran, dalam banyak ayatnya diceritakan, "Ya Allah, berikan kami kesempatan sekali lagi untuk kembali ke dunia." Untuk apa? Kata Allah. Mereka mengatakan, "La as-saddaqanna wa akum minas salihin." Kalau aku diberikan kesempatan sekali lagi ke dunia, aku akan benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar membenarkan segala apa yang telah diajarkan. Atau juga dalam tafsir yang lain disebutkan, aku benar-benar akan bersedekah, mengeluarkan hartaku, dan aku akan menjadi orang soleh. Tapi itu sudah terlambat. Allah Subhanahu wa taala menjawab, tidak ada lagi kesempatan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa itu adalah sebuah kalimat yang diungkapkan tapi tiada lagi berguna. Di hari yang ayat lain Allah mengatakan, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Di dunia mungkin harta kita masih bisa berguna untuk menyelamatkan diri kita. Di dunia boleh jadi anak-anak kita atau koneksi kita menyelamatkan diri kita. Tetapi di akhirat tidak ada lagi
anak, saudara, harta, pertemanan. Bahkan dalam satu ayat dikatakan yauma, di hari la bai'un fihi wala khilal, tidak ada lagi transaksi, tidak ada lagi pertemanan dan persahabatan. Semua kita harus mempertanggungjawabkan amal kita sendiri-sendiri. Karena itulah kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita setelah introspeksi diri kita, kembali Allah mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya program yang harus kita lakukan di tahun 2023 ini haruslah didasarkan kepada ketakwaan kepada Allah. Haruslah didasarkan bahwa kita sadar bahwa kita tidak akan selamanya hidup di dunia. Kita hanya hidup dalam waktu yang terbatas, dan setelah itu kita akan dibangkitkan di dunia lain yang jauh lebih baik kualitasnya daripada dunia ini, serta di sanalah kekekalan. Walal akhiratu khairu wa abqa, dan ingatlah sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia, dan dia di sana jauh lebih kekal. Innallaha khabirum bima ta'malun. Di ujung ayat itu Allah mengingatkan bahwa Allah Maha mengetahui atas segala apa yang kalian lakukan. Ini juga adalah merupakan sebuah pondasi yang harus kita selalu ingat, yang kita pijak di atasnya, bahwa segala tindak tanduk kita adalah akan dimonitor, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban kepada kita. Mudah-mudahan hari demi hari Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing kita, memberi kekuatan kepada kita, bertambah ilmu pengetahuan kita, bertambah makrifah kita kepada Allah, sehingga itu akan menghantarkan kita kepada perbaikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'i dhunubina abil qasim al-mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Di khutbah yang kedua kembali kita memuja dan memuji Allah, kembali kita bersalawat dan bersalam ke haribaan tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kembali khatib mengingatkan kepada diri sendiri dan seluruh yang hadir dan mendengar mimbar ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari-hari ini selama 2 bulan ke depan, kurang dari 2 bulan ke depan, di mana kita berada dalam tahun dan hari-hari kampanye untuk politik, untuk pemilu yang akan kita lakukan. Boleh jadi kita berbeda pandangan, boleh jadi kita berbeda pilihan, tetapi ketakwaan kepada Allah haruslah menjadi pondasi kita, dan ketakwaan itu menuntut kita untuk tidak saling menjelekkan satu dengan yang lain, dan untuk tetap
kita berpegang teguh dengan tali persaudaraan dan persatuan. Tidak boleh perbedaan politik kemudian akan menyebabkan kita bercerai-berai. Tidak boleh perbedaan politik menyebabkan kita bermusuhan dan tidak saling tegur sapa. Tetapi semua itu haruslah menjadi bagian daripada yang kita lakukan di dalam rangka memilih pemimpin yang terbaik untuk kita atau wakil-wakil rakyat yang terbaik untuk kita, dan tetap kita semua adalah bersaudara dan kita semua harus tetap bersatu, karena semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta wa tarahhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min ni'amihi yu'tikum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar.